Halo, shalom, salam sejahtera buat project asisten transmisi. Di video kali ini adalah proses pemasangan ATM asisten transmisi ketiga, ATM 3 ya pada Daihatsu Roadkey yang ada di Lumajang ya teman-teman. Ikuti proses pemasangannya, jangan lupa like dan subscribe ya. Dukung kita supaya semakin berkembang. Nah, ini adalah video katrol ya. Katrolnya kita keluarin alat-alat ATM-nya. Dan mobilnya akan kita keluarkan ke halaman. Untuk perkabelan saya sudah mencoba menariknya dari aki ya, dari situ ya. Kalau untuk Toyota Roadkey, lubang soket elektriknya dari situ ya. Nah, untuk posisi motornya nanti kurang lebih seperti ini. Saya tidak bisa taruh ini di bawah jok persis di sini karena ini juga satu ada tulangannya. Jadi di bawah itu juga ada gelombangnya ya. Jadi tidak bisa ya. Jadi posisi seperti itu bila aku tes ya, saat mengemudi seperti ini, kelihatan ya. Jadi masih bisa ya, tidak ganggu ya. Yang posisi paling aman di sini. Ya, ini maju nanti seperti ini gaya mengemudi. Jadi kurang lebih begitu. Untuk controller nanti ditaruh di sini ya. Nanti ini akan kita buka, kita ganti ya dengan ini ya. Ini ATM 3 sudah sepaket ya, jadi satu waktu mau dibuka originalnya nanti masih bisa dipakai begitu ya Bu. Makasih Bu, aduh jadi ngerepotin Ibu. Oke, sementara ini kita sudah pasang konopnya ya. Ya seperti ini hasilnya untuk konopnya. Dan ini konop bawahnya ini disimpan aja dulu, nanti sewaktu bisa dipakai ya. Dan lehernya ini kita tidak pakai karena nggak akan muat kabel, jadi kita akalin begini biar rapi ya. Ini udah kuat sekali ya. Nah tapi rapi. Ini tombolnya, sesentuhnya ya. Ini jadi turun kelas sih ya. Konopnya Toyota Race sama jadi Toyota Sigra ya. Oke, jadi turun kelas ya konopnya ya, begitu ya. Tapi tetap mobilnya Roadkey ya. Tapi sini sudah kuat dan rapi. Ini seperti ini penampakannya. Ya seperti itu ya. Jadi tetap kelihatan rapi. Ya untuk perkabelan, kabel aki dari sana ya ke sini sudah sedikit lumayan dirapikan. Ya, ini buat sensor nanti di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti rem ini di atas. Nah ini yang belum dipasang ya, power dengan sudah kabel nanti keluar dari sini nih teman-teman, seperti ini ya. Ini masukin dari sini seperti itu. Jadi cukup rapi ya. Puli katrolnya belum kita pasang dan akan kita pasangkan. Kita ganti, kita pasang yang model bengkok aja supaya bisa ke bawah ya. Jadi seperti ini ya. Jadi platnya itu sudah dari sononya udah kita miringin tadinya di rumah ya, kasih yang miring karena ngikuti alurnya yang bengkok. Walaupun ini bengkok tapi ini masih bisa lurus ya. Nih, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi saya usahakan dia agak ke bawah ya, gitu. Itu ya, dikasih tempat yang paling presisi dulu ya, paling terbaik buat dia. Itu kita kuatkan seperti ini. Mana kuncinya? Nomornya satu lagi. Kuncinya tuh. Kunci masih saya. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti saya kuatin. Jadi ini masih diinjak, masih oke ya. Tuh. Masih oke ya. Masih nyaman lah.
kalau beralih tiba-tiba ke manual. Dan tidak kena juga ini ya, masih ada 2 jari ya jaraknya. Dan akan kita pasangkan pulinya nanti. Oke, ini tahap pengobangan ya. Udah dapat kita tandain, itu ada di situ ya posisinya nanti. Dari yang agak lurus bisa nggak? Dari nah, agak susah. Coba injak sambil injak koplingnya. Bisa nggak kira-kira? Memang agak susah ya. Nah, di situ. Coba biar aku sini. Coba. Aman, tekan sampai. Nih, video ini. Oke. Kita pancing ya, pancing dulu. Harus begini dulu. Kurang lebih begitu. Mana apa mata bornya tadi yang agak besar, yang sesuai dengan lubang ini. Udah matiin aja videonya. Ini mata bornya kita kasih yang agak besar, yang sesuai dengan besarnya mornya ya. Ini ya M10 ya. Oke, waktu ngelobangin itu dipastikan tidak ada apa-apa di bawah ya. Tapi kalau kita lihat dari sini dia plong ya, artinya nggak ada sesuatu kawat atau apa besi ya, angin ya. Lebih begitu, nanti katrolnya kita pasang. Buat itu aja. Nah, dan katrol ini saya pasang antara pengikatnya rantai ini sama roda katrol sejajar, gitu ya. Oke, nanti akan saya pasangkan. Oke, ini sedang pemasangan penguncian ya. Ya, pengunci pulinya. Oke, seperti itu. Kita bikin dari atas karpet. Nih, jangan lupa pasang dulu ini selangnya supaya nanti nggak susah ya. Nah, seperti ini aja. Nah, ini saya kunciin. Pastikan ini lurus dulu ya. Sebelum dikunci ya. Ini dikuatkan. Oke. Oke. Lanjutkan. Ya, harus ada yang nahan dari atas, satu kunci dari bawah. Seperti itu, jadi harus lurus ya. Oke, ini sudah dikuatkan ya, sudah dikunci, dan ini sedang pemasangan tali silingnya. Ini sudah pendekin, sudah segerinda, sudah sepotong, saya pasin, saya ukurin ya, seperti itu. Posisinya di sini kurang lebih nanti sedikit agak naik aja gini, pinan ya, gitu ya. Tuh, ya. Kurang lebih begitu. Ini dimasukin, nanti akan saya lem ini ya, saya lem 5 menit. Nih, ini udah masuk seperti itu. Nah, dipastikan aja kalau kurang rasanya ditambahin ya. Nah, jadi posisinya nanti kurang lebih begini nih. Nah, jadi ya agak kepojok, naik sedikit tuh posisinya. Gimana Pak, posisinya gini aja Pak ya. Oke, untuk tombol powernya kita taruh di sini nih ya, tombol powernya. Oke, tuh tali silingnya udah dipasang seperti itu. Tinggal nanti bracket sensor gas, rem, dan kita rapi-rapikan ya. Ini tidak bisa saya videoin semua teman-teman, karena videoin juga satu, saya nggak bisa videoin langsung semua karena ngerjain. Terus juga ngedit videonya juga, dan juga durasi memori saya ya, banyak hal ya. Oke, ini udah proses coba cek unit ya, kita tes ya. Ini sensor sentuhnya ya, udah sentuh ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah nekan ya, pas ya. Di sini ada spare dikit nih. Kalau kita goyang masih ada spare dikit ya, dikit banget nih. Jadi tadi pas ukurannya ya, dia naik seperti itu. Nah, ini sini pas mentok nih, yang stopnya itu, nah, yang ini lepas ya. Sekarang tinggal masang ini nih teman-teman, belum dipasang sensor rem sama sensor gas seperti itu. Bah, koring dong, ada tang leket. Oke teman-teman, di sini
sudah pemasangan sensor ya. Ini kan penggerak roda depannya Toyota Rocky itu. Nah, saya taruh di sini. Ini yang transmisinya ini nih. Nih bodi transmisi. Nah, bracketnya nebeng ya di bodi transmisi itu. Nah, di sini ini kan kebetulan ada gelombang nih. Nah, ini saya ambil gelombang yang ini nih ya. Tapi untuk pemasangan sensornya ini ya, biasanya ada mepet banget nih ya. Ini paling selisih 1 mili ya. Saya bisain aja daripada nanti konek nggak connect ya. Ini saya bikin 1 mili ya. Nah, kalau kurang ditarik lagi ke sini, diangkat gitu ya. Seperti itu. Nah, ini udah dikunci kuat ya. Tinggal rapikan kabel ini, nanti kita tes. Oke. Nah, ini lagi pembuatan buat bracket sensor gasnya ya. Sensor gasnya tadi kita sudah pasang sensor kecepatan di bawah. Ini tinggal bikin sensor gasnya ya. Nah, ini saya kasih engkolnya ini ya di sini ya. Seperti ini keadaannya. Jadi ketika ini digas, ini nekan ke bawah. Ya, ini kerjanya begitu. Digas, mentok. Nah, ini mentok. Nah, tapi ini posisinya nanti kalau aku lihat sih seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Lihat, nah, gas ya, ini dia ikut gerak. Nah, jadi ini harus bikin bracketnya yang bagus nanti yang menuju ke mur ini, tahanan gas. Oke. Tahanan gas. Jadi ini ya, di sini bikin bracket lah. Jadi ini nanti posisinya dia nekannya ini plat yang ini ya, tapi harus bagus nih posisinya. Nah, seperti itu aja. Oke. Bang, ngapain? Bang, lagi ngapain bang? Hah? Lagi bobo. Ya, ini lagi masang tutupnya ya, untuk ATM-nya, untuk sensor bracketnya. Ah, itu seperti itu udah terpasang tuh. Coba injak gasnya bang. Nah ya, udah terinjak, lepas. Ah, udah ikut ya. Tapi namun belum kita tes. Oke teman-teman, sobat YouTube, sobat project, ini sudah rapi ya. Tapi saya belum setting teman-teman. Tinggal ini setting. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah dikasih tutup ya. Ini pakai double tip gitu ya. Udah kuat ya. Nah, jadi ini agak naik dikit nih supaya ya bikinnya agak naik dikit di sini kosong ya. Juga membuat tekukannya ini dia lebih pas. Jadi seperti ini. Nah, ya cuma ini nanti saat mengemudi nih hati-hati aja kakinya, jangan sampai kejepit di sini jarinya, jari jempolnya ya. Nah, tapi harus itu pakai karpet seperti aman ya. Ini. Oke. Nah, ini gantung setengah kopling ya, tapi belum setting untuk sensor gasnya ini ya. Nanti kita tes sensor gasnya. Oke, kita coba hidupin dulu nanti bagaimana cara untuk setting pertama sekali untuk mobil ini ya. Apalagi buat teman-teman yang beli sendiri ya, oper sendiri ya, pasang sendiri ya. Seperti itu. Oke, kita tombol powernya di sini teman-teman nih, rapi ya. Tombol powernya ini ada sisa-sisa bekas gerinda ya. Dan perkabelan udah rapi banget nih. Nah, oke ya. Yang bisa kita amankan. Hanya ini lewat sini ya. Ground ya, ini ground, ini kabel buat sensor sini, dan ini kabel controller ya. Controller bisa ditaruh di sini ini ya. Ini ada slot-slotnya banyak nih ya, mungkin di sini ya, mohon nggak ya. Ya, atau dibikin diakalin lagi ya, bikin bracket apa gimana gini ya. Tapi di sini ya kalau saya sih lebih senangnya. Oke, caranya untuk setting ya, kita hidupin dulu powernya nih. ATM-nya seperti itu ya. Intinya ketinggian rem sama setengah kopling beda. Ini kontrolnya udah beda, naik ya, udah hidup ya. Nah, coba kita rem. Nah, ini udah turun nih ya, udah turun ya. Kita sensor sentuh ya. Udah ya, cakep ya. Mobil belum hidup ya. Nah, ini sepertinya masih terlalu tinggi ya. Terus setengah kopinya nanti kita tes masuk gigi, kita hidupi mobil. Tapi ini pertama-tama kita turunin dulu ini ya, turunin dulu. Oh ya, ini setting tes sensor gasnya. Nah, seperti itu ya.
Oke, dia turun naik ya. Oke, ini kita turunin ya. Turunin dulu ya, agak turun dikit. Ini kalau mau nurunin berarti berlawanan jarum jam. Ya, nah turun ya, berlawanan jarum jam. Dia turun ya. Nah, turun. Nggak apa-apa agak turun ya. Nih. Kalau di rem dia tidak naik ya, tidak lebih turun ya. Tapi nggak apa-apa, nanti rem kita setting karena ada di dalam. Yang penting setengah koplingnya kita setting dulu ya. Nah, menurut aku ini udah cukup rendah ya. Gitu ya. Gas. 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 Oke. Oke, kita coba hidupin mobilnya karena ini udah agak cukup rendah ya. Nanti kita tes seperti apa. Oke. Kita dulu power. Ya. Ini kalau mau hidupin mobil harus ditekan ke bawah ya sensornya ya, gitu ya, itu ya. Itu ya. Nah, coba kita injak ya. Starter. Nah, udah hidup ya. Nah, pas ya. Ini tombol setengah koplingnya lagi fungsi nih. Oke. Sekarang kita mau tes dulu nih masuk gigi untuk kita tes nanti. Coba ya, masuk gigi bisa nggak? Oke. Puji Tuhan bisa ya. Oke, kita sekarang coba tes respon gasnya. Oke, belum ya. Terlalu itu respon gasnya. Bentar. Oke. Ini buat mundur, dia belum bisa naik. Coba digas. Oke. Ambil dulu ganjalannya sih, ganjalan. Oke. Ada ganjalan teman-teman. Oke. Nah. Oke. Kita coba tes respon gasnya mundur. Kalau kurang tenaga, ya ini udah naik, tapi nggak jalan ya mobil ya. Nah, ini langsung dinaikin searah putar jarum jam. Ya, nah, ini seperti ini biarin. Nah, arah jarum jam sampai ada tenaga dikit. Coba ya, ini masuk gigi ya, gigi mundur. Nah, belum ada, ya. Jadi cara setting awal-awalnya begitu. Gas sedikit, belum bisa ya, belum naik ya, artinya masih kurang tinggi setengah koplingnya. Nah, ini udah ada tenaga nih, tuh udah jalan sendiri nih. Nah, tuh tinggal lepas rem tuh. Nah, ini udah maticnya udah hidup nih maticnya, artinya koplingnya udah bekerja ya. Coba masukin gigi ke depan ya, coba masukin gigi, coba lepas rem, dia naik, ada tenaga. Wah, ada. Nah, udah ada tenaga ya, maticnya udah jalan nih. Oke, jadi caranya untuk menyeting setengah koplingnya seperti itu bagi kalian yang masang sendiri ya. Sekarang saya tinggal mau setting ketinggian remnya ya, ketinggian remnya ya. Nah, ini harusnya lebih turun dikit ya. Ini benar ya, sini lebih turun ya. Udah benar ya, berarti udah benar. Namun jika tidak, dia waktu direm tidak lebih rendah, maka ada potensio di dalam ini. Nah, itu disetting nanti. Oke. Sekarang untuk variabel settingan PWM-nya seperti ini. Ini termasuk juga kepada yang ownernya yang punya Toyota Rocky nanti videonya. Jadi kalau PWM 1 ini DE1 ini PWM 1 yang atas berarti ya. Ini ada DOTI 1, DOTI 2, DOTI 3. Ya, yang PWM 2 juga ada DOTI 1, DOTI 2, DOTI 3. Nah, kalau yang ini frekuensi, ini nggak usah, ini taruh di 500 atau 1000 nggak apa-apa. Frekuensinya yang paling atas nih nilainya ya. Ini sini 565 nggak apa-apa. Ini juga di 562 nggak masalah. Oke, yang pertama ini adalah bukaan pertama. Biasanya ini harus lebih rendah biar lebih smooth ya. Ini terlalu gede. Saya kurangi nilainya. Biasanya saya 6, 7, taruh 6 dulu aja. Nanti kalau rasanya terlalu lambat baru dinaikin ya. Oke, dinaikin. Nah, 6 ini bukaan pertama. Ini bukan pertamanya. Nah, setelah itu ini kurang lebih di atas 7 kilo, di 10 km yang PWM 2 ini, kedua DOTI 2 itu bekerja. Selisihnya jangan terlalu jauh beda ya. Jadi kalau itu tadi 6, ini selisih 5 boleh ya. Jadi ini jadi 11 atau 12 nggak apa-apa. Nah, yang ini bisa dinaikin di 15 kegedean nih. D3 itu kegedeannya. Nah, kita coba bikin di 20 nggak apa-apa. Nah, jadi punya variabel sendiri ya. Ini bekerja di antara 15 km per jam gitu ya.
untuk responnya. Nah ini duty 3 ini yang duty 1 yang paling bawah itu ya, ini udah free ya. Oke, itu sama dengan kerjanya sensor engine brake, atau ketika tombol ini ditekan ya, ini dia akan naik sendiri. Nah kecepatan itulah yang dipakai. Ini bekerja kurang lebih di 30 km per jam ya. Nah kalau saya kurangin di sini, itu bisa dikurangin. Ini tidak tahu berapa ya, ini 33. Oke, udah standar sini sebenarnya 33 ya. Duty D1 33. Nah, itu berarti yang besar pertama, D1 itu yang pertama gitu maksudnya. Nah kurang lebih begitu. Nah setelahnya itu ini bekerja di 60 km. Duty 2 ya, itu harusnya di atasnya dikit. Itu tadi 30 ya, 21 ya. Ini nggak usah terlalu gede juga selisihnya supaya lebih enak. Nah 40 juga apa-apaan. Nanti kalau kurang enak, kurang respon, dinaikin lagi ya. Tapi kalau terlalu respon nanti nggak smooth teman-teman. Coba ya kita tes ya seberapa smooth kira-kira. Oke, nah coba tadi kita bikin ke 6, kita sesuaikan ke 6 untuk mengikuti ini seberapa cepat dia, kita dapat gambaran untuk mengimbangi D1 tadi yang atas ya. Coba kita bikin ke 06 atau 07 ini ya, berapa ya. Nanti kita up lagi yang ini untuk hanya ngetes aja nilainya seberapa. Oke, coba ya. Terlalu lambat sih memang ya, terlalu lambat. Kalau begitu terlalu lambat, di berapa dia enaknya? Dia nggak jalan tuh. Sampai dia jalan, pokoknya sampai dia jalan. Nah ini jalan terlalu lambat, berarti D10 kali ya. 10 belum, 11 coba 11. Oke 11 masih lambat. 12. Oke berarti di 12 ini udah oke sepertinya. Berarti ini kita bikin di 12 lagi ya, kita up. Oke. Nah kalau ini 12 berarti ini dinaikin ya 17. Ini 25 ya, posisinya ini 30. Oke. Jadi cara settingnya begitu. Kita punya variabel sendiri untuk awal-awalnya ya, sebelum kita pakai tes. Nanti kalau udah jalan, nah baru disetting lagi. Jadi untuk mendapatkan gambaran, coba kita tes. Nah 30 segitu cepatnya ya. Oke. Nah oke, sekarang akan kita tes ini mobilnya nanti. Tapi ini video saya matiin dulu kali ya. Enggak usah. Oke, kita testing ya. Ini belum setting sih sebenarnya untuk itunya, tapi untuk secara metiknya udah bekerja ya. Nih masih gigi nih, kaki belum tidak nginjak ya sama sekali. Lepas rem nih udah mulai ada tenaga dikit. Oke, kita gas. Nah metiknya udah bekerja, cuma sensor kecepatannya saya mau rasain belum bekerja di berapa nih. Soalnya ini programnya tadinya buat gelombang Pak, sensor kecepatannya itu 8 gelombang, ini dipakai cuma 3. Tadi tes dulu di berapa dia connect-nya. Ini belum connect ya, belum otomatis naik, tapi ini udah enak dipakai nih. Gigi 3 ya, metiknya udah naik nih. Berarti lepas pedal gas masuk over iya. snellen ya. Ini pentingnya sini sensor sentuh Pak. Jadi di sentuh ini dia turun tuh ya, sentuh dia turun. Nah dia turun, jadi tinggal masuk gini. Nah, ini kita kedua digas dia naik sedikit gas pedalnya kalau digas, tapi nggak banyak kan. Malah nggak overselah ya, kalau Ya. manual overselah sering. Ya Nah, ini namanya overselah. ini tapi belum bekerja sensor kecepatannya Pak. Ini biasanya nanti buka sendiri Pak. Cuma saya tes sampai lampu ini menyala. Udah tahu udah connect apa belum tuh sensor kecepatannya. Nah, belum connect. Kita tes ini. Matiin. Nah ini manual. Kalau kita seandainya di tol nih mau pingin slip, rasanya kurang responsif kalau pakai ini. Tinggal ini kan hidup nih, Iya. saya bikin hidup nih. Nah, gitu. Tinggal langsung aja oper gigi, nggak apa-apa slip.
langsung oper gigi kayak gini nggak apa-apa. Oh gitu ya. Yang penting jangan disentuh ini. Disentuh sih nggak apa-apa Pak. Disentuh sih nggak apa-apa. Tapi kan nanti naiknya kopling itu jadi ikut iramanya program yang di sini. Iya. Kecepatannya. Jadi nggak bisa sesuai dengan respon kaki kita. Begitu. Gitu ya. Ini enak banget nih mobil ini, men. Jadi untuk setting setengah koplingnya di sini ya Pak. Nanti ya. Iya. Yang ini. Kalau dia digas dia mati istilahnya, nah turunin di sini. Berarti ketinggian setengah koplingnya. Tetapi kalau digas kayak kurang jalan, jadi diturunin lagi ketinggiannya. Diputar berlawanan jarum jam itu turun. Koplingnya itu turun. Si arah jarum jam, koplingnya naik. Iya. Gitu. Caranya begitu Pak. Nanti setelah itu 10 km nanti yang bekerja yang ini. Di 15 km atau 20 km yang bekerja ini. Nah, di 30 km yang bekerja yang ini. Jadi nilainya itu contohnya nih, di sekian nggak enak nih di 10 km. Nah, kita up aja yang ini. Naikin. Ya, kalau lemok nih. Kalau pas bukan awalnya itu terlalu cepat. Nah, naikkan aja dari satu ini. Mobil jalan, dia buka sendiri itu. Nah, terlalu cepat dikecilin atau terlalu lambat dinaikin. Tambah naik, tambah kurang aja. Kalau tambah nilainya tambah dari 10 ke 20 berarti dia tambah cepat. Tambah cepat ya. Hitungannya begitu. Prinsip kerjanya. Itu aja sih. Kalau untuk setengah kopling, kalau ketinggian setengah kopling itu, nah ini pengamannya juga ini. Ini udah dikasih pengaman. Nah, kalau kayak gini bisa diputar. Nah, tapi kalau dia gini nggak bisa diputar. Jadi buat anak-anak gitu. Bahaya anak-anak. Takutnya atau kita pun lupa atau gimana gitu kan. Jadi diginin aja, diputar. Kalau dia searah jarum jam, itu koplingnya akan semakin tinggi. Iya. Kalau dia berlawanan dengan arung jarum jam, dia akan semakin rendah, semakin turun. Hitungannya sih begitu aja prinsip kerjanya. Kalau lupa gitu. Ntar kita program dulu ya Pak ya. Oke, ini teman-teman, ini bapaknya lagi tes nih, owner yang punya mobil. Baru jalan dari rumah, baru tes. Bapaknya kalau bisa nggak usah kena kan. Ini berarti tiap ngoper langsung disentuh ya? Iya, wajib sensor disentuh dan feelingnya itu harus dapat. Nah, berarti terbiasa. Dan jangan langsung terus digas juga Pak. Kalau udah habis oper gigi, ada jeda. Apa digas? Kalau itu udah otomatis buka sendiri Pak. Kalau usah digas pun kopling udah naik, udah rilis. Setelah ini. Ini nyalain? Iya, itu tandanya sensor kecepatan udah berfungsi Pak. Direm nggak bakalan turun. Nah itu nyala-nyala hidup. Karena apa? Begitu karena tanggung kecepatannya Pak. Ya dia di atas 30, dia 35, 30 ke bawah dia mati. Tapi tidak langsung mati Pak tiba-tiba. Kalau ngerem tiba-tiba. Kalau tiba-tiba ngerem, dia respon dulu. Berarti tiba-tiba ngerem otomatis koplingnya turun. Ya, otomatis nanti turun. Tapi dianjurin tetap oper gigi Pak. Iya. Jangan diandalin engine brake yang bekerja. Tetap harus oper gigi. Itu tandanya anjing lampu itu setengah koplingnya nggak berfungsi lah. Kakinya masih terbiasa injek Manual ya, iya. Tapi nanti malas Pak ini mah. Tuh. Asik banget. Langsung take overnya dapat nih Wah. Responnya. Suasananya enak banget nih sobat YouTube. Lihat tuh pemandangan sawah kita nih di Lumajang gitu ya. Cakep suasananya, aduh. Wah, ngebut kita ini 57, 60. Nanti kalau kurang respon apa ditambah-tambahin kurangin aja. Tapi menurut aku sih ini udah enak, udah oke. Halus Pak. Itu gigi berapa?
berapa? 2 ya? Biasanya rak. Iya, kerak gitu ya. Ini nggak ada ya, nggak ada jeda itu. Halus ya Pak. Halus. Nanti seiring berjalan waktu, Iya. feeling-feelingnya koper gigi sama gas itu lebih dapat lagi nanti Pak. Menurut aku itu nggak usah diubah-ubah lagi settingannya sih. Kayaknya udah oke. Ini saya bikin berapa ini saya videoin aja supaya ada bukti juga buat Bapak nanti. Nggak apa-apa Bapak fokus mengemudi. Oke. Yang ini D1 14, yang atas ya. D13, yang kedua D2 17 ya. Yang ketiga 22. Kalau yang ini 33 ya. 32 ya. 33 nggak apa-apa. Kalau yang ini 40. Nah, oke. Nah, yang ini nggak dipakai. Bebas mau berapa. Oke, itu aja. Buat ada patokan ke depan. Ada perubahan, cepat tahu lupa ya Pak ya. Kan ini nanti diupload di YouTube kan, jadi Bapak bisa lihat YouTube-nya. Iya. Iya. Jadi, oh iya dulu segini settingannya waktu saya setting gitu ya. Ini tanjakan apa nggak apa-apa tes. Tapi ini kalau tanjakan rem tangan ya Pak. Rem tangan masuk, iya ada tenaga baru lepas rem tangan. Sambil lihat masuk rem tangan digas gitu. Kalau pas sudah berhenti, kalau berhenti tapi Pak. Tapi kalau nggak berhenti nggak apa-apa. Nah, terus gasnya dimainin. Oke, free ya. Nah, pastikan nggak turun. Nah, Ini langsung masuk satu ya? Iya, masuk satu. Ya. Udah terlalu digas, Pak. Ya, coba mati. Coba diulang setelah apa? Oke, masukin satu. Langsung gas ya? Iya, gas. Gantung gas dulu, pancing dikit. Nah, ada tenaga. Nah, kok ayung gasnya. Diayung, Pak, supaya dia naik, Pak. Iya. Diayung, Pak. Ya. Biar mancing naik. Ya, jadi karena nanti gas itu koplingnya naik dikit. Iya. Biar lebih enak. RPM nggak terlalu tinggi jatuhnya. Karena respon gas sensor gasnya ini tidak semulus begitu sensitifnya gitu lah. Jadi kampung-kampungnya sini Pak ya. Iya. Sini aslinya mata pencarian apa Pak? Tani. Tani ya Pak ya. Udah sampai kita. Iya, lupa. Kakinya biasa Oh ngoplay. iya. Ada apa namanya? Pun biasa Pak. Iya. Ntar juga biasa butuh pembelajaran ya biasa ya. Oh, ini Masuk. yang penting sensor ini. Iya, sensor sentuh. Tadi nggak disentuh dulu ya? Iya. Iya. Harus diingat sih Pak. Sensor sentuhnya. Iya. Makanya tadi ini sensor sentuhnya di sini harus diingat, dihafal. Iya. Nah Pas. itu, iya. Nah itu. Nah. Kalau pegang di sini nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau di sini ya. Tapi tangan nggak boleh basah Pak. Kalau tangan basah nanti dia kayak detect ada benda terus. Jadi dia nggak naik koplingnya, tunggu lama. Kalau hal itu terjadi, digosok-gosok aja. Nah, itu terjadi. Tapi selagi tangan kita kering, masih aman. Saya tangan basah sih, tapi masih aman coba pakai. Karena thread berarti. Ya. Thread. Kalau mundur ya harus sensor sentuh dulu. Mau Ya. masuk, pokoknya masuk gigi sensor sentuh wajib. Main rem kak ya. Rem gas sedikit ya, rem gas rem. Kalau nggak maju ya berarti di rem. Kalau sudah dilepas rem doang bisa jalan ya sudah.
Kalau tenaganya kurang, nanti dinaikin di sini. Nah, ini agak RPM-nya agak tinggi, gas dulu, rentang dulu ya. Sekutu bisa mainin apa gitu supaya lebih mancang. Tapi naik tuh Pak. Iya. Tapi tadi awal-awalnya mulus banget Pak. Iya. harus nunggu dulu rilis. Koplingnya masih setengah. Iya, jangan langsung di over gigi. Injak gas, over gigi dan jangan langsung di gas gitu. Tunggu rilis sedikit baru di gas. Semuanya mantap. Biasa. Iya, biasa. Untuk pembelajaran. Saya naik mobil Matic belum pernah. Belum pernah. Oh, baru ini Pak, Matic Pak. Iya. Ini bukan Matic ya, manual ya. Tapi jadi kayak Matic ya Pak ya, IMT Pak ya. Kalau keluar rombongan ganti nyetir dak. Iya, iya. Matic gas. Iya. Baru masuk gigi, gas dikit, lepas rem. Sama kayak motor lah gitu. Ini saudara semua ini. Oh, sini Pak ya. Asli sini tau Pak? Ya asli sini, jauhnya juga situ. Iya, ya orang lahir di sini ya Pak ya. Iya. Ya, tanjakan lagi, atas lagi. Ya, slow dulu gigi satu, pelan. Nah, masuk gigi. Nah, sambil digas kalau ada, nah ada tenaga nih, udah tinggal digas, ayunin main gasnya, gitu. Ya biar dia naik. Nah, halus Pak. Ya kalau diayun dikit itu dimancing, karena ini kan Bapak gasnya sensitif nih, sementara respon gasnya itu gas bawaan ATM itu geraknya cuma sedikit Pak. Nah, ini udah RPM udah tinggi. Tapi kalau mau manual ini aja ya, kalau tanjakan ekstrim ini Iya, tinggal gitu aja, pencet aja. langsung manual. Tahan Pak, udah gitu tahan, udah. Nah, setelahnya biar kita nungguin gitu ya. Gak apa-apa nanti dites lagi. Tanjakan tadi nggak apa-apa, tes lagi satu lagi secara manual. Jadi kita langsung beralih ke manual gitu kan Pak, maksudnya kan. Masukin giginya pakai ini nggak apa-apa. Habis masukin gigi udah naik kopling setengah, baru tahan pakai kaki, pencet nih, dia akan naik lagi. Nah, kita tahan pakai kaki sesuai keinginan. Ini turunan sekali nih Pak. Kalau kayak gini turunan gigi satu aja nggak apa-apa tuh, aman Pak. Rame tapi belakang Iya. rame. Tanjakan. Ini kalau sudah kopling di atas, gas udah mobil udah jalan, udah aman Pak. Sensornya udah naik tadi 9 masih ya. Mundur. Tren mundur. Ya. Udah normal aja, kalau udah rata mah normal aja. Nah, udah, gas pelan-pelan aja. Tapi jangan sampai digas sampai mobil mati gitu aja. Udah naik mundur gas rem tanjakan mundur mah aman. Kaki kalau Biasa ya. Ya.
Ini cc-nya berapa aslinya Pak? 100. 1000? 1500. 1500? Iya. Nah, ini turbo Pak? Bukan. Bukan yang turbo ya? Oh, Toyota Rocky. Bukannya 1200 ya? Bukan ya? Oh iya 1200. Tapi 3 silinder ya Pak ya? 3 silinder. Iya. Sekarang kan 1200 3 silinder. Dulu saya pada pasang Xenia 1000 cc. Nah, ini kita tes secara manual Pak. Oke. Masukin gigi. Enggak apa-apa. Masukin gigi. Direm aja dulu, rem. Nggak usah pakai rem tangan kalau kayak gini, kalau mau ke manual ya. Iya. Rem kaki aja, masukin gigi, pakai sensor itu nggak apa-apa, masukin gigi, masukin gigi satu, baru kok lepas Pak. Lepas. Kaki tahan pakai, kopling ditahan pakai kaki. Oh gitu. Udah pakai kaki ini lepas dulu sensor-sensornya, nah baru pencet, tahan kakinya, Udah naik, kopling. tahan, itu mati ya. Nah, itu manual Pak. Nah, itu manual. Jadi respon kakinya kita sesuai sendiri, ya seperti manual. Jadi caranya begitu. Nah, habis itu udah jalan nih, baru hidupin lagi tombolnya. Nah, ini langsung tancap aja terus. Jadi responnya begitu. Jadi beralih ke manualnya. Nah, nahan begitu. Jadi simpel. Ya. Mau mundur Pak? Apa maju? Iya. Mundur. Ya, siap. Bisa langsung masuk bagasi kayak. Saya turun dulu. Oke teman-teman, puji Tuhan kita udah pulang, udah selesai pemasangan ATM ya pada Toyota Rocky. Bahkan kita dikasih lagi oleh-oleh sama Ibu Om Bima ya, baik sekali ya, udah dikasih kita kepercayaan ya untuk masang ATM. Dari sebelumnya udah di DP ya, DP. Terus juga sebelum mau berangkat pun tadinya niat di DP lagi ya. Masih jauh, seminggu lagi mau berangkat, omnya udah transfer duluan. Bayangin ya. Nah, terima kasih Om Bima ya, sudah kasih kita kepercayaan untuk masang ATM-nya di pada mobilnya. Dan oleh-olehnya juga ini banyak sekali, oleh-oleh. Tuh, banyak sekali, ada bawang, ada macam ya, pisang ya. Aduh, Tuhan berkatilah buat semuanya. Oke Sobat YouTube, terima kasih buat sudah support juga channel Project Assistant Transmisi, sehingga channel Project Assistant Transmisi juga udah bisa home service ya ke Lumajang, itu semua karena support semua teman-teman semua dan doa-doanya. Terima kasih, salam sukses buat teman-teman, semoga teman-teman semua sukses, sehat selalu. Ini kita mau pulang dulu, balik ke penginapan ya. Ini videonya agak panjang ini teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan berkati. Oke. Nah, ini masih pakai ATM ya untuk mobilnya. Ya.